Di rumah sederhana inilah yang berada di wilayah Kembangan, Jakarta Barat merupakan tempat produksi penjualan madu palsu beromset 8 miliar rupiah. Pertanyaannya, bagaimana tersangka dapat meracik dan menjual madu palsu dengan leluasa ke masyarakat? Inilah jejak kasus. Di bilangan Jakarta Barat ini disulap menjadi sebuah pabrik madu oleh MS dan TM. Mereka berdua dikenal sebagai pengusaha madu yang melebarkan usahanya di wilayah Banten. Namun sayangnya, mereka tidak memproduksi madu asli, melainkan madu abal-abal alias palsu. Di rumah sederhana inilah yang disulap menjadi sebuah pabrik pembuatan madu palsu. Untuk mengetahui lebih lanjut, tim Jejak Kasus akan berbincang langsung bersama dengan Kasubdit Indak Polda Banten dengan AKBP Dovi. Permisi, Pak. Ya. Ini kita sudah berada di dalam rumah sederhana yang disulap menjadi pembuatan madu palsu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, ini bagaimana proses pembuatan madu palsu di tempat ini, Pak? Ya. Kami jelaskan di sini berdasarkan fakta-fakta yang telah kami dapat. Bahwa si tersangka tidak ada basic pengalaman atau pendidikan di bidang produksi makanan, yaitu makanan olahan seperti ini. Tersangka sendiri belajar dari internet dan melihat di YouTube, apa sih madu itu, bagaimana sih membuat bahan tambahan madu, bahan-bahan apa saja yang bisa menyerupai madu, baik itu rasa maupun warna. Dari situ dia mencoba sedikit. Puluhan drum ini memang berisikan campuran madu palsu yang tak ada kadar madunya barang sedikit. Madu KW milik para tersangka ini ternyata berbahan dasar molase atau ampas tebu yang dicampur dengan glukosa dan fruktosa atau pemanis buatan. Bahkan, bau menyengat pun merebak ke seluruh sudut ruangan, ditambah kondisi lantai pabrik yang lengket dan kotor akibat tumpukan olahan madu palsu. Lagi Pak, sedikit proses awalnya dari awal hingga menjadi madu dari mana ke mana kalau dari dalam ruangan ini, Pak? Pertama di sini tempat dapur, kodok ini brutus ya, kodok ini brutus, kodok nyampe panas ya, brutos ya, nyampe panas. Setelah panas langsung bawa ke sini pakai ember, masukin ke tong itu yang dibongkar itunya, langsung dikocek. Karena kalau udah dikasih panas itu lunak banget, gampang, enteng dikoceknya, itu nggak berat gitu. Kalau udah kasih panas itu glukosa aja. Udah, setelah itu diapain lagi? Setelah itu saring, masukin ke trigen, udah dijual. Artinya memang tidak ada kandungan madu asli sama sekali? Nggak ada. Jadi bahan awalnya dikumpulkan dulu, kemudian dimasak terlebih dahulu? Iya. Ya, bahan terutama brutus dibawa ke sini, dipanasin. Setelah panas banget, masukin ke glukosa. Masukin glukosa langsung dikocek. Kasih kalau tong itu ukurannya 2 gelas kecil buat itunya, tetesnya. Udah dikocek begitu. Setelah selesai luntur halus, baru disaring, masukin ke trigen. Dari pengakuan tersangka MS, mereka memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 sehingga mereka berinisiatif memproduksi madu palsu. Mulanya saya itu Pak, dagang mie ayam. Setelah tempatnya digusur, anggotanya bingung cari kerjaan. Ya, ada motivasi lihat di YouTube. Ya, setelah lihat di YouTube, ya praktekkan banyak. Tadinya nggak begitu banyak peminat. Setelah ada pandemi, makin banyak permintaan. Dan saya juga sempat mau nggak bikin lagi itu, cuma itu samanya orangnya yang beli, tolong Pak bikin lagi gitu. Jadi akhirnya saya bikin lagi gitu. Happy Fresh, jawaban untuk urusan belanja kebutuhan mingguanmu. Happy Fresh, freshly handpicked. Cobain sekarang. Nutella, mulai hari dengan bahagia. Selain TM dan MS, polisi juga menangkap satu tersangka AS yang berperan sebagai penjual madu di wilayah Lebak, Banten.
Dalam waktu 11 bulan saja para pelaku berhasil meraup keuntungan hingga 8 miliar rupiah. Bahkan dalam sehari mereka mengaku bisa menghasilkan 1 ton madu siap edar. Udah berapa tahun nih, Pak? Ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun sejak masa pandemi kemarin. Makanya kita bisa mengkalkulasi berapa keuntungan yang sudah diraup oleh tersangka ini. Pak, ini motifnya apa, Pak? Motifnya adalah mencari keuntungan saja. Momen pandemi Dengan memanfaatkan momen pandemi. produksinya per hari berapa itu, Pak? Per hari bisa memproduksi 1 ton. Itu semuanya dikirim ke Lebak atau? Nah, jadi mereka jual online, sebagian dijual ke wilayah luar Jakarta, termasuk dijual juga di Lebak atau di Banten. Sebanyak 30 botol madu palsu siap edar, jeriken, ratusan botol, alat pembuatan madu dan 3 tong besar yang digunakan untuk mengolah serta bahan-bahan pembuatan madu telah diamankan polisi. Lantas, bagaimana kita dapat membedakan madu asli atau palsu mengingat madu menjadi salah satu produk yang paling dicari saat pandemi? Untuk membedakan madu asli atau palsu secara kasat mata, kalau kita lihat fisik atau dari baunya atau dari warnanya, ini tidaklah mudah. Itu pertama, melakukan aktivitas enzim diastase. Ini tidak kurang dari 3 DN untuk madu budidaya dan tidak kurang dari 1 DN untuk madu hutan dan madu lebah tanpa sengat. Yang kedua adalah juga melakukan pengecekan terhadap kadar HMF atau hidroksimetil furfural. Ini tidak boleh lebih dari 50 mg per kilogram madu. Jadi madu palsu yang mengandung tinggi gula itu kalau kita konsumsi secara berlebihan karena isinya sebagian besar adalah gula, tentu saja resiko kita untuk menjadi kegemukan menjadi meningkat.